Ya Allah, manfaatkan ilmu kami. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7 ya, surat Al-Ahzab. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa mika wa min wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha liyas'ala as-sadiqina an sidqihim wa a'adda lil kafirina azaban alima. Menurut ahli tafsir, di antara ayat akhbar mugoyyabah yang tercantum dalam surat Al-Ahzab, menjelaskan bahwa di alam dzur, strip miring alam arwah, strip miring alam misak, strip miring alam arwah, strip miring alam misak. Seluruh nabi yang berjumlah 124.000 dipinta perjanjian oleh Allah, supaya beribadah kepada Allah dan menyampaikan dakwah Islamiyah kepada umatnya masing-masing. Supaya beribadah kepada Allah dan menyampaikan dakwah Islamiyah kepada umatnya masing-masing dengan diperberat pakai sumpah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Ini termasuk ayat akhbar mughayyabah. Dan perlu diketahui bahwa Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat dibagi 7 kategori. Pertama, kategori ayat muhkam, yakni ayat yang menjelaskan tentang hukum seperti aqimus shalah wa atuz zakah. Ayat muhkam pun dibagi 2, pertama muhkam nas, kedua muhkam zohir. Muhkam nas itu ayat muhkam yang maknanya tidak multitafsir, sehingga ulama sepakat dalam mengambil keputusan hukum dari ayat muhkam nas itu. Seperti ayat aqimus shalah, sepakat ulama sholat wajib. Kedua, ayat muhkam zohir adalah ayat muhkam
yang multi tafsir. Seperti ayat aula mastumun nisa, maka ulama pasti ikhtilaf dalam mengambil keputusan hukum. Karena ayatnya kan multi tafsir dia. Sehingga dalam mazhab Syafi'i batal wudhu sentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram berdasarkan ayat aula mastumun nisa. Tapi menurut Hanafi nggak batal wudhu sentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kedua, ada yang masuk kategori ayat mutasyabih. Adalah ayat yang maknanya itu tidak jelas. Ayat mutasyabih dibagi dua, pertama mutasyabih zohir, kedua mutasyabih batin. Ayat mutasyabih zohir itu adalah ayat yang maknanya tidak jelas, tapi dapat diketahui dengan menggunakan ilmu ma'ani bayan bade. Seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lafaz istawa termasuk mutasyabih zohir karena dapat diketahui maknanya dengan menggunakan ilmu ma'ani bayan bade. Bimakna istaula majaz mufrad bil isti'arati tabaiyati fil fi'li, kata ulama ahli bayan. Jadi bukan Allah bertempat di aras, tapi Allah menguasai aras. Karena Allah yang menciptakan aras. Kedua, mutasyabih batin, ayat yang tidak jelas artinya dan tidak diketahui sama sekali artinya itu. Hanya Allah yang tahu. Seperti alif lam mim, alif lam ro. Maka seluruh ahli tafsir dalam mentafsirkan ayat mutasyabih batin ini selalu pakai kata wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Ketiga, ada yang masuk kategori ayat kisah, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah para nabi, para aulia, para solihin, itu ayat kisah. Keempat, ada yang masuk kategori ayat i'tibar, ayat untuk diambil i'tibar. Kelima, ada yang masuk kategori ayat amsal, ayat filsafat, ayat perumpamaan-perumpamaan. Keenam, ada yang masuk kategori ayat wa'du dan wa'id, ancaman, janji-janji Allah. Ketujuh, ada yang masuk kategori ayat akhbar mughayyabah. Ayat akhbar mughayyabah itu ayat yang menjelaskan tentang perkara-perkara gaib, kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, yang manusia nggak bakalan tahu kecuali hanya Allah yang tahu. Maka Allah beritahukan kepada kita manusia dalam Al-Quran. Nah, itu ayat akhbar mughayyabah. Atau kejadian-kejadian nanti di hari kiamat yang manusia nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka Allah beritahukan kepada kita. Allah beri kita bocoran lah tentang kiamat, supaya kita tahu sehingga kita mempersiapkan diri untuk berbekalan di sana. Itu ayat akhbar mughayyabah. Nah, ini termasuk ayat akhbar mughayyabah. Karena ayat ini menceritakan atau memberitahukan bahwa dulu waktu di alam arwah sebelum manusia lahir ke alam dunia, atau disebutnya alam misak, karena di alam itu kita diambil perjanjian, semua kita, para nabi, muslimin muslimat, mukminin mukminat, bahkan kafirin kafirat juga semuanya diambil perjanjian di alam itu. Maka disebut alam misak. Disebut juga alam zur, karena semua manusia rohnya dikeluarkan dari tulang rusuk Nabi Adam seperti semut kecil, zur-zur itu. Seperti semut kecil, maka disebut alam zur. Jadi ada wajah-wajah tasmiahnya disebut alam arwah, karena waktu itu semua manusia masih di alam arwah sebelum lahir ke dunia.
Disebut alam misak karena di alam itu semua kita diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut alam zur karena semua roh manusia dikeluarkan dari tulang rusuk Nabi Adam persis seperti zur. Zur itu jamak dari kata zaroh yang artinya semut kecil, persis seperti semut kecil. Nah, kalau selain para nabi dan rasul, waktu di alam arwah diambil perjanjian oleh Allah itu supaya menauhidkan Allah, supaya hanya menyembah Allah, mengakui ketuhanan Allah. Alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah aku Tuhan kalian? Semua kita manusia selain para nabi ya, baik yang mukmin maupun yang kafir, semuanya menjawab, qalu bala, anta rabbi wa ana abduk. Betul ya Allah, kami semua adalah hambamu, engkau Tuhanku. Kalau tidak diberitahukan oleh Allah, kejadian itu nggak bakalan pernah kita tahu. Setelah diberitahukan oleh Allah kejadian itu dalam Al-Quran, maka kita jadi tahu bahwa kita semua waktu di alam arwah pernah dipinta perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat kita rasakan kebenaran ayat itu setelah kita lahir ke dunia, di mana hati kecil kita menyadari bahwa Tuhan itu hanya Allah, tidak ada Tuhan selain semua kita. Walaupun si Teguan si Tongsun, orang-orang yang non muslim, hati kecilnya menyadari hati kecil bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang tukang maling, tukang ngerampok, yang nggak pernah sholat juga dalam hati kecilnya masih sadar bahwa mereka itu nggak benar gitu. Tapi karena terhalang oleh nafsu dan bisikan setan, akhirnya kelakuannya kayak begitu, menyekutukan Allah, maksiat, nggak mau ibadah kepada Allah. Nah itu kan terbukti ayat akhbar mugoyabah ini. Hati kecil nggak bisa dibohongin. Mulut bisa bohong, kerjaan bisa bohong, tapi hati kecil nggak bisa dibohong. Itu sebagai data bukti dari kebenaran bahwa kita semua di alam misak pernah ikrar mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan berjanji akan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau untuk para nabi waktu di alam misak itu dipinta perjanjiannya bukan hanya sekedar disuruh ibadah, tapi juga diperintah supaya menyampaikan dakwah Islam ya, sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Ceritakan oleh Rasul, idz akhadna, ketika aku ambil minan nabiyina, dari arwah para nabi waktu di alam misak, waktu di alam zur, waktu di alam arwah, aku ambil mitsaqahum, perjanjian mereka para nabi. Wa minka, dan dari engkau Muhammad, kata Allah. Wa min Nuh, dan dari Nabi Nuh. Wa Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim. Wa Musa, dan dari Nabi Musa. Wa Isa bin Maryam, dan dari wa Isa bin Maryam, dan dari Isa bin Maryam. Ini termasuk mimba bi'atil khos alal am, mengatopkan yang khusus. Wa minka, wa min Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam, kepada yang umum, minan nabiyyin, termasuk itnab, kata ulama ahli ma'ani. Jadi redaksinya panjang gitu, dengan adanya pakai redaksi atil khos alal amin. Rahasianya untuk penjelasan gitu. Sebetulnya udah cukup ya pakai redaksi wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum saja sudah cukup sebetulnya. Cuman supaya lebih jelas maka pakai atil khos alal
Amin. Wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Minka itu kan Nabi ya, Muhammad minka. Ya. Jadi mereka para nabi pun di alam arwah atau di alam isak atau di alam zur diambil perjanjian oleh Allah supaya beribadah kepada Allah dan supaya menyampaikan dakwah Islam ya. Bahkan kata Allah wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Aku ambil perjanjian dari mereka para nabi, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Artinya perjanjian yang berat itu disumpah oleh Allah. Demi Allah, kalian semua akan demi Allah, kalian semua harus melaksanakan ibadah yang aku perintahkan dan harus menyampaikan dakwah Islam ya. Maka para nabi semuanya ikrar, demi Allah, kami semua akan ibadah kepada Allah dan akan menyampaikan dakwah Islam ya. Sehingga setelah para nabi lahir ke dunia, mereka semua menepati janjinya. Waktu di alam isak, ibadah kepada Allah dan menyampaikan risalah dakwah Islamiyah. Perlu diketahui terlebih dahulu, ada Rasul, ada risalah ya. Biar paham nih, Rasul, risalah. Kalau Rasul itu utusannya yang menyampaikan risalah. Kalau risalah itu penyampaiannya yang disampaikan oleh Rasul. Iya. Kewajiban sholat itu risalah. Kewajiban puasa Ramadan itu risalah yang disampaikan oleh Rasul. Kewajiban zakat, haji itu risalah yang disampaikan oleh Rasul. Rasulnya boleh pergi, tapi risalahnya harus tetap ada. Rasulnya boleh pergi, kembali pulang menghadap Allah. Tapi risalahnya, ajarannya harus tetap ada. Sholatnya harus sholat yang disampaikan oleh Rasul harus kita tegakkan. Walaupun Rasulnya sudah pergi pulang menghadap Allah. Dulu pernah para sahabat, setelah wafat Rasul, goyang. Karena banyak yang terpengaruh oleh golongan munafikin. Woi, Muhammadnya juga udah mati. Kau sendiri kan munafik, pengocehnya itu. Namanya munafik kan. Udah, mendingan kita balik lagi aja udah. Kepada agama kita yang dulu. Goyang tuh para sahabat itu. Karena omongan-omongan munafikin seperti itu. Nggak lama datang Sayyidina Umar. Ngedengar omongan kayak begitu. Langsung Sayyidina Umar mau panas. Nyabut pedang Sayyidina Umar. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya tebas batang leher. Nggak lama datang Abu Bakar. Bijak kalau Abu Bakar. Maka dicium jasad Rasul dari kepala sampai kaki. Lalu Abu Bakar berdiri di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para sahabat dan memberikan pengarahan. Kata Abu Bakar, wahai para sahabat, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata. Barang siapa orang yang ibadahnya karena Nabi Muhammad, fa innahu qad mat. Sekarang beliau sudah wafat. Sudah kembali pulang menghadap Allah. Tapi wa man kana ya'budullah fa innahu hayyul la yamut. Barang siapa orang yang ibadahnya karena Allah, Allah maha hidup, tidak akan pernah mati.
Afala tasma'una qaulahu ta'ala. Apakah kalian tidak pernah mendengar firman Allah yang berbunyi makana Muhammadun, yang berbunyi wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad hanya seorang utusan rasul. Afa imma ta'au kutilang qalabtum. Apakah kalau Muhammad mati atau terbunuh, qalabtum ala aqabikum, kalian mau balik lagi kepada agama kalian yang dulu? Nah, ini Abu Bakar, inti dari pengarahannya itu mengingatkan kepada para sahabat bahwa Rasul boleh pergi, tapi risalahnya harus tetap ada. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan jasmani. Sekarang kita kaitkan dengan hati. Ada Rasul, ada risalah. Kesemangatan hati itu termasuk Rasul itu. Kesemangatan hati kita itu termasuk Rasul yang diutus oleh Allah ke dalam hati kita, warid ilahi dengan kata lain, sesuatu yang datang ke dalam hati kita dari Allah. Taufik lah. Sehingga kalau hati kita lagi semangat nih, kalau lagi hati kita semangat, wih rajin kita sholat, rajin gitu kan, pengajian rajin, kalau lagi semangat tuh hati kita tuh. Tapi yang kita tahu bahwa kesemangatan hati itu kadang datang, kadang pergi kan. Kadang datang, kadang pergi kesemangatan hati itu. Jadi kesemangatan hati itu Rasul. Sholatnya itu risalah. Dengan semangat jadi kita mau sholat kan. Dengan semangat jadi kita mau ngaji. Jadi sholat ngajinya itu risalah. Rasulnya boleh pergi, tapi risalahnya harus tetap ada. Kesemangatannya boleh pergi, ya, tapi risalahnya, ngajinya, sholatnya harus tetap ada. Artinya walaupun lagi nggak semangat harus tetap sholat gitu kan. Walaupun lagi nggak semangat harus tetap ngaji. Jadi sholat ngaji itu jangan karena semangat gitu. Jangan karena Rasul, harus karena Allah. Paham ya? Nah seperti itu kalau kita kaitkan kepada hati kita. Nah itu ya. Tapi kalau ngoceh mah gampang gitu. Kalau ngoceh bau mah gampang, ini ngamalin ya prakteknya yang berat. Buku kalau lagi nggak semangat mah Ustaz males. Nah itu ya. Lias ala sodiqina an sidqihim. Ini lam huruf jer, yas ala dinasabkan oleh an masdariyah sesudah lam. Taluknya kepada akhozna. Wa idh akhozna. Jadi lias ala sodiqina an sidqihim. Kenapa Allah ambil perjanjian para nabi waktu di alam arwah, pakai disumpah segala supaya ibadah dan menyampaikan dakwah Islamiyah? Tujuannya lias ala sodiqina asidkihim, untuk lias ala Allah pertanggungjawabkan, Allah minta pertanggungjawabkan as-sodiqina mereka para nabi, asidkihim dari kebenaran mereka di dalam menyampaikan risalah.
di hari kiamat nanti para nabi semuanya akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan umatnya masing-masing. Benarkah kalian semua menyampaikan dakwah Islamiyah kepada umat kalian? Seperti itu nanti yang akan terjadi di hari kiamat. Maka mereka para nabi mengaku bahwa kami semua sudah menyampaikan dakwah Islamiyah kepada umat kami. Sebagaimana dijelaskan juga dalam ayat lain ya. Jadi nanti di hari kiamat itu umat Nabi Nuh misalnya, kita ambil contoh umat Nabi Nuh. Di hari kiamat nanti umat Nabi Nuh itu dipinta pertanggungjawaban yang kafir-kafir itu. Kenapa kalian semua malah menyekutukan Allah, tidak menauhidkan Allah? Maka umat Nabi Nuh yang kafir itu mereka menjawab untuk menutupi kesalahan mereka. Kami ulang, maka umat Nabi Nuh yang kafir itu menjawab, kami menyekutukan Allah, tidak beribadah kepada Allah, karena kami tidak pernah mendengar dakwah Islamiyah. Jadi mereka tutupi kesalahan mereka dengan cara berbohong. Kami tidak ibadah kepada Allah, kami menyekutukan Allah, karena kami tidak pernah mendengar dakwah Islamiyah yang disampaikan oleh Rasul. Lalu didatangkan tuh Nabi Nuh tuh ke hadapan kaumnya yang ngebohong tadi kan. Lalu ditanya Nabi Nuh, apakah kamu tidak menyampaikan dakwah Islamiyah kepada umatmu? Sehingga mereka menyekutukanku, menyekutukan Allah dengan alasan karena tidak pernah menyampaikan dakwah Islamiyah. Kata Nabi Nuh, demi Allah, saya sudah menyampaikan risalah, sudah menyampaikan dakwah Islamiyah kepada umat kami. Terus Nabi Nuh dipinta saksi itu. Kata Allah, wahai Nuh, apakah Anda mempunyai saksi yang menyaksikan bahwa Anda sudah menyampaikan risalah? Kata Nabi Nuh, saya punya saksi yang menyaksikan bahwa saya sudah menyampaikan risalah. Siapa saksinya? Kata Nabi Nuh, saksinya umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Nuh, saksinya umat Nabi Muhammad. Ustadz Munjani, Ustadz Ade itu nyaksin saya. Ustadz Saiful nyaksin saya. Terus kata Ustadz Ade, Ustadz Munjani, Ustadz Saiful, kami menyaksikan bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah Islamnya. Dibantah tuh Ustadz Ade, Ustadz Saiful, Ustadz Munjani itu oleh kaum Nabi Nuh. Munjani, Saiful, Dek, lu tahu dari mana? Lu itu anak kemarin, lahir sesudah zaman Nabi Muhammad aja 1400 tahun lebih lu. Tahu dari mana lu? Berani-beraninya lu nyaksiin. Dibantah tuh penyaksian Ustadz Ade, Ustadz Saiful, Ustadz Munjani. Kata Ustadz Ade, Ustadz Saiful, Ustadz Munjani, kami tahu bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah Islamiyah kepada umatnya karena kami diberitahu oleh baginda Nabi kami Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang kisah Nabi Nuh yang disampaikannya. Sekakan mereka tuh umat Nabi Nuh. Kami tahu dari Nabi kami Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan ayat-ayat kisah tentang Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah Islamnya kepada umatnya. Dipanggil lagi Nabi Muhammad kan, dipinta penyaksian. Benarkah wahai Anda Muhammad, kata Allah,
sudah menyampaikan apa itu, sebenarkah Anda sudah menyampaikan dakwah Islamiyah kepada umat Anda, di antaranya tentang kisah Nabi Nuh? Benar. Jadi kalah tuh kaum Nabi Nuh itu. Akan terjadi seperti itu nanti. Liyas'ala shadiqina an sidqihim wa adda lil kafirina azaban alima, sehingga Allah persiapkan buat orang-orang yang kafir, di antaranya kaum Nabi Nuh tadi yang kafir, azaban alima, siksaan yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junud. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Menurut ahli tafsir, pada tahun 4 melangkah 5 Hijriah, pada tahun 4 melangkah 5 Hijriah, enaknya ngomongnya pada tahun 5 Hijriah aja ya. Pada tahun 5 Hijriah di bulan Syawal, pada tahun 5 Hijriah di bulan Syawal, golongan musyrikin dipimpin oleh Abi Sufyan, bersekutu dengan golongan Yahudi untuk memerangi Rasul dan para sahabat di Madinah. Maka Rasul musyawarah dengan para sahabat. Akhirnya mereka sepakat dengan pendapat Salman Al-Farisi, orang Persia. Bahwa untuk menghadang serangan musyrikin, harus dibikin parit yang membentang di pinggir kota Madinah. Setelah selesai membikin parit, maka datang pasukan sekutu, yakni musyrikin dan Yahudi yang berjumlah 12.000 personil. Akhirnya mereka tidak bisa memasuki kota Madinah karena terhalang oleh parit. Dan akhirnya Allah kirim angin puting beliung. Yang meniup ke arah musyrikin, sehingga menjadi kocar kacir, dan Allah kirim pasukan malaikat untuk memperkuat pasukan muslimin. Maka untuk hal ini Allah Ta'ala menurunkan ayat.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Perang Ahzab ini terjadi pada tahun 4 melangkah 5 Hijriah. Sesudah perang Badar Sugro ya. Pertama perang Badar Kubro, kedua perang Uhud, ketiga perang Badar Sugro ya. Terus kesininya perang Ahzab ya. Terjadi di bulan Syawal. Disebut perang Ahzab karena musyrikin bersekutu dengan Yahudi Madinah. Disebut lagi perang Hondak karena Rasul dengan para sahabat membuat parit yang membentang di pinggir kota Madinah untuk menghadang pasukan sekutu. Setelah Rasul dan para sahabat mendapatkan bocoran dari intelijennya bahwa pasukan musyrikin akan bersekutu dengan pasukan Yahudi menyerang Rasul dan para sahabat di Madinah, maka Rasul bermusyawarah dengan para sahabatnya dan akhirnya sepakat mengikuti pendapat Salman Al-Farisi bahwa harus membuat parit yang membentang di pinggir kota Madinah. Lamanya membuat parit itu menurut satu kaul sekitar 6 hari. Menurut satu kaul 15 hari. Menurut satu kaul 24 hari, menurut satu kaul sebulan. Dan selama membuat parit itu ada batu besar yang nggak mau pecah dimartil oleh para sahabat itu. Akhirnya lapor kepada Rasul. Kangjeng, waduh gimana ini? Ada batu besar dimartil nggak mau pecah-pecah. Akhirnya kata Rasul, coba biar saya yang martil. Maka Rasul memartil batu besar itu, memukul batu besar itu 3 pukulan. Sambil mengumandangkan takbir. Allahu Akbar. Bareng-bareng dengan para sahabat. Peledak di martil batu besar itu. Pecah tuh. Keluar cahaya. Dari cahaya itu terlihat, dari cahaya itu terlihat kota-kota yang ada di daerah Persia. Persia itu Iran ya, Iran Irak lah ya. Lalu Rasul memukul yang kedua kalinya sambil takbir dengan para sahabat. Allahu Akbar, meledak, keluar lagi cahaya. Dari cahaya itu terlihat kota-kota yang ada di daerah Romawi. Romawi itu Yordan ya. Yordan. Yang ketiga kalinya Rasul memukul batu besar lagi sambil mengumandangkan takbir dengan para sahabat. Allahu Akbar, keluar lagi cahaya. Dari cahaya itu terlihat kota Yaman, gedung-gedung yang ada di kota Son'a, Yaman. Alhamdulillah itu hancur batu itu. Sahabat nanya, Kangjeng, tadi waktu pukulan pertama keluar cahaya, dan kita orang semua ngelihat dari cahaya itu gedung-gedung yang ada di daerah Persia. Dari pukulan kedua keluar lagi cahaya, dari cahaya itu kita orang semua ngelihat gedung-gedung yang ada di kota Romawi. Dari pukulan ketiga keluar lagi cahaya, kami semua melihat dari cahaya itu gedung-gedung yang ada di daerah Son'a, Yaman. Itu maksudnya apa itu, Kang Jeng? Ya seperti kita ngelihat cahaya televisi gitu. Kata Rasul, nanti ke depan daerah kerajaan Persia, kerajaan Romawi, kerajaan Yaman akan dikuasai oleh Islam. Terbukti itu apa yang dikatakan oleh Rasul. Kesininya walaupun sesudah wafat Rasul ya, Persia, Romawi, dan Yaman dikuasai oleh Islam.
Islam seperti Ibnu Arab itu ada Romawi dari Spanyol itu kan Andalusia Spanyol ya. Iya, Mm-mm. kan zaman kerajaan itu kan berhubungan ulama Di Spanyol itu ya. Spanyol. Sekarang masuknya Eropa apa? Tapi masih dekat ke sini ya. Mm-mm. Ya bisa jadi seperti itu. Nah itu ya. Nah alhamdulillah tuh setelah dibikin parit selesai sebulan, datang pasukan musyrikin yang bersekutu dengan Yahudi berjumlah 12.000 personil. Akhirnya mereka nggak bisa masuk ke Madinah karena terhalang oleh parit. Terhalang oleh parit dan akhirnya Allah kirim angin puting beliung yang meniup ke arah musyrikin sehingga jadi kocar kacir. Dan Allah kirim pasukan malaikat untuk memperkuat pasukan para sahabat sehingga terlihat banyak gitu pasukan sahabat. Akhirnya musyrikin dengan Yahudi ngeper kan. Allah ceritakan kejadian itu dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina aman, wahai golongan mukminin, uzkuru nikmatullah alaikum. Ingatlah kalian nikmat yang sudah Allah berikan kepada kalian. Idza'atkum junud, ketika datang kepada kalian pasukan sekutu, ya, yakni pasukan musyrikin yang bersekutu dengan Yahudi. Farsalna alaihim riha, aku kirim angin puting beliung yang meniup ke arah pasukan musyrikin dan Yahudi sehingga menjadi kocar kacir. Wajunu dalam tarauha, dan aku kirim pula pasukan malaikat yang tidak terlihat oleh kalian. Wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kalian perbuat. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika datang pasukan musyrikin yang bersekutu dengan Yahudi dari arah atas lembah, wa min asfala minkum, dan dari bawah lembah, wa idz zaghatil absor, dan ketika itu zaghatil absor, mata saling melotot. Pasukan Rasul dengan para sahabat melototin pasukan musyrikin yang bersekutu dengan Yahudi. Pasukan Yahudi yang bersekutu dengan musyrikin melototin pasukan Rasul dengan sahabat. Wa balagatil qulubul hanajir, dan di waktu itu yang pengecut ya, yang penakut, karena pasukan itu ada yang pemberani, ada yang penakut. Kalau yang penakut mau balagatil qulubul hanajir, saking takutnya sampai-sampai balagatil qulubul hanajir, hatinya sampai ke ujung tenggorokan saking takutnya. Artinya hati sampai ke ujung tenggorokan itu karena saking takut mati gitu. Orang kalau udah saking takut mati, hatinya itu seperti sampai ke ujung tenggorokan. Wa tadhunnuna billahi dzununa, dan kalian wahai para sahabat bermacam-macam sangkaan kepada Allah. Ada yang husnuzon, yakin akan datang pertolongan Allah. Ada juga yang suudzon, Allah, itulah orang-orang munafik, Allah nggak mungkin bisa menang. Ngelawan pasukan sekutu, bersenjata lengkap semua. Hunalika tuliyal mu'minun, di saat itu diuji golongan mukminin. Mana yang betul-betul ikhlas karena Allah. Wa zulzilu zilzala syadida, dan di saat itu zulzilu diberi ujiannya, zilzala syadida, dengan ujian yang berat. Wallahu a'lam bishawab.